layarnya? Ada, Mi. Ya, good. Bilang Farhan kalau sudah mulai rekam. Tak rekam ini. Start ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Samira Dunahir, SE, MBUS, MPhD, AKCA untuk mata kuliah pengauditan 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sampel probabilistik dan non-probabilistik. Untuk itu, kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Adelia Damayanti Amran, Tiara Santrina, saya sendiri Hadrianto, Fadli Iha, Muhammad Rehan Hadil, Muhammad Imal Taqwa, dan Putri Nandini. Selanjutnya, saya next. Untuk materi pertama, konsep probabilitas dalam audit, saya persilakan Saudari Putri Nandini untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas probabilitas dalam audit. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Yang pertama ada pastikan keadilan data probabilitas dalam audit, memastikan bahwa data yang digunakan oleh auditor adalah representatif dan dapat diandalkan. Ini melibatkan verifikasi data, pemeriksaan sumber data, dan penilaian terhadap keakuratan serta integritas dalam data tersebut. Dengan memastikan keadilan data, auditor dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam analisis kesimpulan dan yang dibuat. Yang kedua, memahami tingkat resiko. Konsep probabilitas membantu auditor dalam menilai tingkat resiko terkait kesalahan material dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan model probabilitas, auditor dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko-resiko potensial yang membantu memengaruhi kesalahan dalam laporan keuangan. Hal ini memungkinkan auditor untuk fokus pada area-area yang memiliki resiko lebih tinggi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Yang ketiga, ada menetapkan ukuran sampel. Dalam audit probabilitas, auditor dapat menggunakan konsep probabilitas untuk menentukan ukuran sampel presentatif dari populasi yang diperiksa dengan menghitungkan probabilitas kesalahan, tingkat keyakinan yang diinginkan, dan variasi dalam populasi. Auditor dapat menetapkan ukuran sampel yang cukup untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan representatif. Ini membantu memastikan bahwa hasil audit mencerminkan hasil sebenarnya dari keseluruhan populasi. Dengan memperhatikan dan mengintegrasikan konsep-konsep probabilitas dalam audit, auditor dapat meningkatkan keakuratan, keandalan, dan relevansi dalam audit mereka, sehingga memberikan nilai yang lebih besar kepada klien dan stakeholder perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Putri Nandini. Selanjutnya saya persilakan materi kedua, yaitu metode sampling probabilitas dalam audit. Saudari Tiara Santrina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai metode sampling probabilitas dalam audit. Nah, yang pertama ada simple random sampling atau SRS. Meskipun sederhana, SRS merupakan metode yang efektif untuk memilih sampel secara acak dari populasi. Auditor dapat menggunakan teknik ini ketika populasi homogen dan ukuran sampel yang diambil tidak mengaruhi probabilitas pengambilan sampel. Yang kedua, traffic sampling dalam situasi di mana populasi memiliki variasi yang signifikan. Traffic sampling memungkinkan auditor untuk membagi populasi menjadi subgrup yang lebih kecil dan kemudian mengambil sampel dari setiap subgrup. Ini memastikan representasi yang lebih baik dari populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, cluster sampling. Ketika populasi terlalu besar untuk diakses secara langsung, auditor dapat menggunakan cluster sampling dengan memilih secara acak kelompok atau kluster dari populasi, lalu mengambil sampel dari setiap cluster yang dipilih. Nah, yang terakhir ada probability proportional to size atau PPS sampling.
Metode ini memilih sampel dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran atau nilai item dan populasi. PPS sampling berguna ketika terdapat perbedaan signifikan dalam ukuran atau nilai antara item dan populasi. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Tiara Santrina. Selanjutnya kita beralih ke keuntungan dan kerugian sampling probabilitas yang akan dibawakan oleh Saudara Fatihah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan dan kerugian sampling probabilitas. Adapun keuntungannya yang pertama, dapat memberikan kesimpulan yang akurat terkait dengan populasi. Yang kedua, memastikan representasi yang umum pada populasi yang lebih besar. Kemudian kerugiannya mungkin memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan. Yang kedua, proses pengelompokan dan pemilihan sampel membutuhkan perencanaan yang cermat. Sekian materi yang dapat saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Fatihah. Selanjutnya kita beralih ke materi Next, yaitu konsep non-probabilitas dalam audit yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Imal Taqwa. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membacakan materi tentang konsep non-probabilitas dalam audit. 1. Data tersedia. Metode non-probabilitas dalam audit menggunakan data yang tersedia tanpa memperhatikan representasi penuh dari populasi. Ini bisa terjadi ketika data yang lengkap tidak tersedia atau ketika auditor mengandalkan data yang mudah diakses tanpa melakukan sampling yang representatif. 2. Sampling berdasarkan kemudahan. Dalam non-probabilitas, pemilihan sampel data seringkali didasarkan pada kemudahan akses atau ketersediaan data. Auditor mungkin memilih sampel yang mudah diakses atau tersedia secara langsung tanpa memperhitungkan apakah sampel tersebut benar-benar mewakili keseluruhan populasi. 3. Kerjasama dengan klien. Proses sampling dalam non-probabilitas dapat melibatkan kolaborasi antara auditor dan klien. Auditor dapat meminta data yang relevan langsung dari klien dan pemilihan sampel dapat dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh klien. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Imal Taqwa. Selanjutnya untuk metode sampling non-probabilitas dan non-probabilitas dalam audit akan dibawakan oleh Saudari Adelia Damayanti Amran. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi berikutnya yaitu metode sampling non-probabilitas dalam audit. Yang pertama itu sampling berbasis judgment, yaitu pemilihan sampel pada judgment, yaitu pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan auditor. Auditor menggunakan penilaian mereka untuk memilih sampel yang dianggap paling relevan atau mewakili situasi yang paling penting. Yang kedua, sampling berbasis kecakapan, yaitu auditor dapat menggunakan informasi tentang populasi untuk memilih sampel yang dianggap paling relevan. Dalam metode non-probabilitas, mereka memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu dari populasi yang mereka anggap penting atau signifikan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Adelia Damayanti Amran. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu keuntungan dan kerugian sampling non-probabilitas yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rehan Adil. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya melanjutkan materi tentang keuntungan dan kerugian sampel non-probabilitas. Yang pertama itu keuntungan. Proses yang cepat dan efisien. Metode non-probabilitas seringkali memungkinkan proses pengambilan sampel yang lebih cepat dan efisien karena tidak memerlukan perhitungan probabilitas. Yang kedua itu mengurangi kebutuhan sumber daya.
Non-probabilitas dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya yang benar, seperti waktu dan tenaga auditor. Yang kedua yaitu kerugian. Risiko kesalahan sampel yang tidak mewakili populasi. Yang keduanya lagi, bias yang memengaruhi keadaan audit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembali kepada moderator. Selanjutnya, itulah tadi terakhir dari materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami. Kita beralih kepada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, untuk kesimpulan pertama yaitu mengidentifikasi metode. Ketika kita mengidentifikasi metode, itu kita menggunakan kombinasi sampling, probabilitas, dan non-komprehensif. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas proses sampling audit. Yang terakhir yaitu kita perlu pelatihan mendalam tentang pemastian auditor yang dilatih secara memadai dan menerapkan metode sampling yang tepat. Itulah tadi dari kelompok 2, yaitu materi dari sampel probabilistik dan non-probabilistik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Record. Tunggu dulu nah.